Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Dan bagaimana dengan ibadah puasa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa hari ini dengan keadaan baik. Terima kasih. Baik pemirsa, Anda kembali lagi dalam acara Ustadz Menjawab bersama saya Elok Hakiki yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, apa saja itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami yaitu Ustadz Haji Agus Tricahyo MA. Nah, sebelumnya saya informasikan bagi Anda yang di rumah, apabila ingin menyaksikan secara langsung live dari studio, silakan mendaftarkan kelompok ataupun majelis taklim Anda maksimal 10 orang dengan menghubungi nomor di bawah ini. Dan apabila sore hari ini ingin bergabung langsung melalui line interaktif, maksud kami silakan menghubungi di nomor telepon 0351 465353 atau melalui Facebook kami Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Nah, di sini sudah hadir narasumber kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Ustadz. Nah, puasa hampir jalan seminggu ini ya. Iya, betul. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa Ustadz, mungkin bisa betul. disebutkan apa saja? Ya, baik. Terima kasih Bella. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'd. Para pemirsa, seringkali seseorang karena ketidaktahuannya atau karena ketidakfahamannya terhadap hukum Islam, seringkali dia berbuat yang bersifat ekstrim, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Maksudnya ekstrim kanan, ekstrim kiri? Ekstrim kanan itu semuanya serba tidak boleh. Ataupun ekstrim kiri semuanya serba boleh. Artinya dia berbuat atau melakukan hal-hal yang terlalu memperberat atau memperingan. Melakukan ini tidak boleh dan lain sebagainya, atau melakukan itu semuanya serba boleh. Itu sama-sama ekstrimnya. Nah, karena itu Islam mendudukkan proporsinya pada hal yang sesungguhnya. Karena itu kita harus memahami terkait dengan masalah puasa, maka kita juga harus tahu apa sesuatu yang dibolehkan ketika seseorang puasa dan apa yang tidak diperbolehkan selama dia dalam keadaan berpuasa, agar nantinya dia tidak menganggap segala sesuatu serba boleh atau sebaliknya serba tidak boleh. Tema kita tentang hal-hal yang dilarang ketika berpuasa sudah kita sampaikan pada episode sebelumnya. Karena itu hal-hal yang diperbolehkan selama puasa ini perlu kita sampaikan. Karena seringkali orang bertanya-tanya tentang hal-hal yang sebenarnya boleh dalam syariat, tetapi karena memang tidak begitu populer atau karena memang kurang fahamnya kita, sehingga kita menjadi was-was, ini boleh apa tidak. Nah, di antara hal-hal yang diperbolehkan selama berpuasa yang membuat orang gamang adalah satu, dalam beberapa kitab fikih disebutkan nuzulul ma wal inghimas fihi. Jadi masuknya air atau tertuangnya air ke atas kepala, atau bahasa Jawanya gerujukan. Jadi orang menuangkan air ke atas kepala seseorang yang sedang berpuasa itu boleh-boleh saja. Artinya tidak membatalkan puasa. Kenapa kita mengatakan boleh? Karena memang ada riwayat dari sahabat Anas yang mengatakan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihil ma wa huwa shaim. Aku melihat, Anas itu orang yang ngenger kepada Rasulullah, orang yang ikut bersama Rasulullah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya padahal beliau sedang berpuasa. Artinya menuangkan air baik karena cuaca sangat panas ataupun karena alasan apa saja, itu tidak sampai membatalkan puasa. Sehingga boleh Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, ketika cuaca yang sangat panas, kemudian kita menuangkan air di atas kepala kita, yang penting tidak diteruskan dengan diminum, kan begitu aja. Nah, jadi tersampainya air ke seluruh tubuh, termasuk juga melalui kepala kita, tidak menyebabkan batalnya puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang diperbolehkan juga adalah al-iktihal. Al-iktihal itu bercela. Nah, bagi kita atau di Indonesia memang bercela itu menjadi kelaziman wanita, sepertinya begitu. Padahal Rasulullah SAW mensunahkan bercela itu.
Bagi kaum laki-laki. Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Karena apa? Karena celak itu akan bisa memperkuat pandangan seseorang. Tapi sekali lagi bahwa celak yang dimaksud oleh Rasulullah adalah celak dengan menggunakan perangkat yang sesungguhnya, memang dengan batu celak, bukan dengan sekedar pewarna yang walaupun nanti hasilnya sepertinya sama, tetapi kualitasnya akan berbeda. Nah, maka seorang yang sedang berpuasa kemudian menggunakan celak itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Jadi karena tidak ada alasan yang menyebabkan batalnya puasa seseorang gara-gara bercelak. Bahkan ada sebuah hadis juga dari Anas bahwa annahu kana yaktahilu wa huwa shaim. Anas mengatakan bahwa dulu Rasulullah pernah bercelak padahal beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau Rasulullah melakukan sesuatu pada saat berpuasa mengindikasikan bahwa itu tidak batal dan boleh kita lakukan. Karena tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu, dirinya boleh sementara umatnya tidak boleh, kecuali dalam hal-hal tertentu saja. Secara umum hal puasa, apa yang boleh dilakukan Rasul boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan Rasul tidak boleh kita lakukan. Iya, baik. Untuk hal-hal yang bisa ditahan dulu ya Ustadz. Baik pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam Ustadz Menjawab.